Halo, welcome back to ACC Online Service. Sebelum mulai ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Selalu ikut ibadah kami di hari Sabtu jam 7 malam. Dan bagi yang rindu memberikan persembahan, bisa ditransfer ke rekening BCA di nomor 86206177000 atas nama Iwan Susanto. Dan selama pandemi ini, jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga pola makan, dan social distancing. Dan saya mengajak kalian untuk ikut di dalam mentoring, di mana di dalam mentoring ini kita bisa bertumbuh dalam mengenal kita akan Tuhan. Sekarang mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Enjoy the service. Shalom semuanya. Dalam malam hari ini dimanapun kalian berada, mari siapkan hatimu untuk memuji Tuhan. Amin. Mari angkat hatimu, angkat suaramu untuk memuji Tuhan dimanapun kau berada. Haleluya. Mari angkat suaramu malam hari ini dan tinggikan namanya. Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri hari yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Di sorak-sorai dimanapun kau berada malam hari ini, mari kita menyiapkan hati kita malam hari ini, bahwa hanya Dia satu-satunya penyelamat kita, juru selamat kita yang hidup, namanya Yesus Kristus Tuhan. Biarlah malam hari ini kita membuka hati kita untuk menerima keselamatan yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Karena tidak ada nama yang lain selain Engkau Tuhan. Malam hari ini biarlah kami
memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glorious, the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari katakan, you are my Savior, Lord. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're my glorious, the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to
Yesus Tuhan, kami beri hidup kami hanya bagimu, hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus, jadikan kami Tuhan orang-orang muda yang selalu menyembah-Mu, yang selalu bersyukur karena karya keselamatan-Mu yang besar dalam hidup kami. Begitu berharga pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Engkau selalu ada dalam hidup kami. Kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan, pakai masa muda kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk terus berada dalam pusat kehendak-Mu. Biarlah malam hari ini tarik kami lebih lagi Tuhan. Bawa kami lebih dalam untuk mengalami, untuk mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Biarlah hati kami terus melekat Tuhan. Biarlah hati kami terus melekat hanya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau juru selamat kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Tuhan, bawa hidup kami menyembah-Mu selalu, memuliakan-Mu dengan hati kami Tuhan. Bawa kami terus menyembah-Mu, hidup dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Biar Engkau tak tergantikan Yesus, biar Engkau tak tergantikan dalam hidup kami Tuhan. Tak tergantikan sebagai Tuhan kami, tak tergantikan sebagai juru selamat hidup kami Yesus. Dimanapun kau berada malam hari ini, jangan main-main dengan hidup masa mudamu. Biarlah hidupmu selalu menyembah Dia, hidupmu selalu memuliakan nama Tuhan. Karena untuk itulah Dia mati dan bangkit bagi setiap kita, telah membayar lunas untuk hidup kita, supaya hidup kita menjadi berharga. Malam hari ini Tuhan, biarlah Engkau menyiapkan setiap kami orang-orang muda untuk menerima kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami tidak sama lagi Tuhan. Kami menghargai masa muda kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah Allah Roh Kudus buat setiap kami. Terima kasih buat karya salib-Mu. Terima kasih buat keselamatan yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa kami ini Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu yang mengubahkan, membebaskan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di ibadah online SCC Youth malam hari ini. Seperti kita ketahui, hari-hari ini selama kita mengalami masa-masa pandemi ini, aplikasi TikTok sangat-sangat viral. Mulai dari anak-anak kecil, dewasa, bahkan sampai orang tua, semua banyak yang menggunakannya. Hal ini karena penggunaannya, kontennya sangat mudah dan isinya pun beragam. Mulai dari menari, menyanyi, ada parodi, ada
pelawak, bahkan juga hal-hal yang mengedukasi. Nah, malam hari ini sebelum saya share firman Tuhan, saya mau ajak setiap kalian anak-anak muda, kita mau TikTok Challenge. Oke? Ayo, dimanapun kalian berada, sekarang bangkit berdiri, kita sama-sama mau ikut dalam TikTok Challenge. Let's go! Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Gimana? Kece nggak gerakannya? Nah, saya berharap setelah kita sama-sama challenge tadi itu membuat kita semua tambah refresh dan kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Buka hatimu, pikiranmu, buka manusia rohmu, kita mau sama-sama terima berkat firman Tuhan malam hari ini. Amin. Oke. Seperti kita ketahui, malam hari ini saya mau coba share. Nah, kalau memang hari-hari ini aplikasi TikTok sangat viral, nah, malam hari ini saya juga mau share, saya mau bagi TikTok versi anak Tuhan. Oke? Nah, yang pertama saya mau bagikan TikTok versi anak Tuhan, yaitu T. Kita mau takut akan Tuhan. Di Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jelas sekali dikatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah suatu kewajiban. Dan saya rindu malam hari ini saya bagikan buat setiap kita anak-anak muda. Sejak kamu masih muda, takutlah akan Tuhan. Apa janji Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan? Kita mau buka sama-sama di Mazmur 25 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kalau kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang akan kita tempuh dalam setiap hidup kita. Kita nggak sendiri. Kita akan dituntun, kita akan dipimpin oleh Tuhan. Di Mazmur 34 ayat 9, di situ juga dikatakan bahwa takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Haleluya, amin. Janji Tuhan buat setiap anak-anak yang takut akan Tuhan, tidak berkekurangan. Itu artinya apa? Ada berkat Tuhan yang akan terus mengalir buat setiap kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Amsal 16 ayat yang ke-6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan menjauhi dosa. Kita akan menjauhi kejahatan. Kita akan dituntun oleh Tuhan. Kita tahu mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Jadi hidup kita benar-benar di dalam kontrol Tuhan. Luar biasa ya kalau kita hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Oke? Hal yang kedua yang saya mau bagikan, yang menjadi gaya hidup anak-anak muda, yaitu adalah I, intim dengan Tuhan. Mazmur 63 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Di situ dikatakan, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering, seperti
seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Di dalam pasal ini, itu menggambarkan bagaimana Raja Daud sangat memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saking dia rindu untuk selalu dekat sama Tuhan. Dia bilang, dikatakan di situ bahwa jiwanya haus kepada Tuhan. Bahkan tubuhnya pun rindu kepada Tuhan. Jadi nggak cuma jiwa kita, tetapi tubuh kita pun rindu untuk kita ini intim, dekat sama Tuhan. Ciri-ciri orang yang bergaul intim sama Tuhan adalah yang pertama, dia akan selalu kangen sama Tuhan. Dia akan selalu kangen, orang yang kepengen ketemu Tuhan terus, kepengen mencari Tuhan terus. Seperti orang kalau lagi pacaran, ya, orang lagi pacaran, setiap hari dia kan rasanya tuh kangen terus, kangen kepengen ketemu, kangen kepengen ngobrol, kangen kepengen melihat, bagaimana, tanya kabarnya, sama seperti kita dengan Tuhan. Biarlah kita tuh juga ada kerinduan untuk kangen ketemu Tuhan, kangen cari Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, kita harus bergaul intim sama Tuhan. Selain itu, ciri-ciri orang yang bergaul intim sama Tuhan, dia akan juga suka memuji dan menyembah Tuhan. Dia akan selalu kepengen untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dia akan menikmati ketika dia mulai memuji menyembah Tuhan. Dia merasakan dekat sama Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak muda, engkau harus suka memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu salah satu cara untuk kamu bisa bergaul intim sama Tuhan. Dan ketika ketika engkau bergaul intim dengan Tuhan, saya percaya engkau membangun manusia rohmu. Dan hidupmu akan selalu bergairah di dalam Tuhan. Amin. Hal yang ketiga yang saya mau bagi adalah kebaikan atau kindness. Firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Gaya hidup yang ketiga yang harus dimiliki anak-anak muda, engkau harus suka berbuat kebaikan. Firman Tuhan dikatakan, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Dan ketahuilah bahwa Tuhan menciptakan engkau untuk melakukan pekerjaan baik dalam hidupmu. Apa sih pekerjaan baik? Hal-hal sederhana dalam hidupmu, misalnya di rumah, ya. Kalau kalian bisa misalnya melihat di rumah, tiba-tiba kalian berinisiatif melihat papa pulang kerja misalnya. Lihat kok papa capek ya kelihatannya, papa itu kok mukanya kayaknya lesu ya, seperti itu. Kalian hamilin aja papa, tiba-tiba, "Pak, capek ya? Ayo Pak, tak pijitin." Jadi kalian melakukan sesuatu yang baik. Bisa kalian juga melihat mama di rumah lagi repot. "Ma, ya Ma, apa yang bisa saya bantu? Aku bantu bersih-bersih ya Ma." Atau apa, kalian kata, "Aku bantu cuci piring ya Ma." Seperti itu hal-hal yang baik. Atau mungkin juga kalian menolong, ya, menolong teman, menolong saudara-saudaramu yang membutuhkan, ya. Hal-hal baik apapun itu, kau belajar mengasihi, kau belajar mengampuni, semua yang mendatangkan kebaikan, lakukanlah itu sejak engkau masih muda. Amin. Oke, hal keempat ya yang harus dimiliki oleh anak-anak muda adalah tough atau tangguh. Ya, ada kalanya hidup kita
itu nggak selalu mulus. Sometimes kita ada di posisi yang mungkin enak, tapi ada waktunya kita juga berada di dalam kondisi-kondisi yang mungkin kurang menyenangkan dalam hidup kita. Jadi kita akan mengalami up and down dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang harus kalian tahu, sebagai anak Tuhan, engkau tidak boleh mudah menyerah. Engkau tidak boleh mudah putus asa. Karena engkau memiliki Tuhan. Tuhan mau engkau menjadi orang yang kuat, yang tangguh. Kita mau buka sama-sama di firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, luar biasa firman Tuhan. Janji firman Tuhan buat setiap kita. Tuhan berkata bahwa segala perkara akan dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan buat setiap kita. Dan Tuhan juga berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Hal ini jelas dikatakan, ada penyertaan Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Engkau tidak boleh gampang putus asa. Engkau jangan jadi pribadi yang lemah, yang gampang menyerah. Percaya ketika engkau menghadapi setiap apapun yang masalah yang engkau hadapi, engkau nggak sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kalau kita menghadapi semua, dan kita tampil sebagai pemenang. Amin. Jadilah pribadi yang kuat, jadilah pribadi yang tangguh, karena engkau memiliki Tuhan, sumber pengharapan dan sumber kekuatan. Haleluya. Hal yang kelima yang menjadi gaya hidup kita sebagai anak Tuhan adalah optimis. Haleluya. Firman Tuhan dikatakan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Firman Tuhan berkata bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hal ini berarti kita tuh dalam hidup kita harus optimis. Bicara masalah optimis, berarti kita harus memiliki respon yang positif. Kalau kita menghadapi sesuatu dalam hidup kita, jangan belum apa-apa kita sudah merasa nggak bisa. Jangan belum apa-apa kita merasa, wah aku bakalan kalah, wah aku bakalan pasti nggak berhasil. Tapi kita harus punya spirit yang optimis. Yes, I can do it with Jesus. Saya bisa menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Saya bisa melaluinya karena aku memiliki Yesus. Karena Tuhan yang memberikan kemampuan untuk kita menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7-8. Ini ayat favorit. Ini janji Tuhan, janji Tuhan buat setiap kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau,
yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Janji firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, jadilah pribadi yang optimis. Karena firman Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati kita. Jadi jangan sampai kita punya spirit pesimis. Jangan punya pikiran yang negatif. Tapi kita harus positive thinking. Kita harus positive respon. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya, biarlah izinkan Tuhan yang akan menyelesaikannya buat kita. Selama kita sudah berusaha dan kita mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Jadi optimislah, bersama dengan Tuhan kamu pasti bisa. Amin. Hal terakhir, gaya hidup yang tenang ya buat anak-anak muda adalah K, kreatif. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat yang ke-19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti makhluk itu. Perhatikan di ayat yang ke-15 tadi. Tuhan mengambil manusia dan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Jelas sekali dikatakan di sini, sejak dari awal Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Tuhan itu mau kita menjadi pribadi yang kreatif. Karena kita punya Tuhan yang kreatif. Amin. Di sini katakan mengusahakan dan memelihara taman. Dibutuhkan suatu usaha untuk manusia itu memelihara. Nah, untuk memelihara itu saya percaya dibutuhkan suatu proses, yaitu yang namanya kreativitas. Dia akan berusaha untuk mengembangkan, memaksimalkan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita sebagai manusia. Maka dikatakan di ayat yang ke-19, Tuhan mengizinkan manusia untuk menamai setiap ciptaan Tuhan yang ada, yang sudah makhluk-makhluk yang Tuhan sudah ciptakan. Tuhan memberikan wewenang buat manusia, yaitu Adam, untuk menamai. Di situ jelas dikatakan dari awal, saya percaya ini adalah proses kreativitas. Tuhan mau sejak awal kita sebagai manusia, Tuhan menciptakan kita menjadi pribadi yang kreatif. Jadi jangan sampai kalian punya pemikiran, aku ini bukan orang yang kreatif. No, tolak itu di dalam nama Yesus. Mulai saat ini ubah pola pikir kalian. Kalian adalah orang-orang yang kreatif. Karena Tuhan menciptakan kita semua sejak dari awal menjadi pribadi-pribadi yang kreatif. Tuhan memberikan hikmat buat setiap kita untuk kita menjadi orang-orang yang kreatif dalam menjalani hidup kita sehari-hari, dalam mengolah setiap mungkin potensi, talenta yang Tuhan berikan buat setiap kita untuk mengembangkan setiap skill yang kita punya. Jadi tidak ada, saya percaya tidak ada satupun dari setiap kita yang tidak kreatif. Hai anak muda, engkau adalah pribadi yang kreatif. Katakan itu dengan ini, aku adalah orang yang kreatif. Tuhan mau
memakai hidupku untuk menjadi berkat dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup. Amin. Oleh sebab itu, guys, malam hari ini saya berharap lewat sharing yang saya sampaikan buat kalian, TikTok versi anak Tuhan, saya berharap ketika kalian melakukan ini semua, hidupmu akan diubahkan, hidupmu akan jadi berkat, dan hidupmu akan menyenangkan Tuhan. Ingat, jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Jadilah pribadi yang selalu intim dengan Tuhan. Dan jadilah anak-anak muda yang suka melakukan hal-hal yang baik. Jadilah anak-anak muda yang tangguh, yang taat, yang tidak mudah berputus asa, tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup. Jadilah pribadi yang optimis. Kau menjadi anak-anak muda yang selalu berpikir positif. Percaya bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan dan menjadikan engkau pribadi-pribadi yang berhasil. Amin. Dan yang terakhir, jadilah anak muda yang kreatif. Saya percaya hidupmu akan diubah. Hidupmu akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. God bless you all. Youth People, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita angkat tangan kita untuk kita boleh menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang Kau berikan buat setiap kami. Dan malam hari ini kami boleh berkesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kami boleh dikuatkan di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, buat youth people dimanapun mereka berada, buat mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta akan Tuhan, semakin sungguh-sungguh memberikan masa muda mereka yang terbaik hanya buat Tuhan. Dan Kau memberkati setiap kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan di atas setiap kehidupan mereka. Kami bersyukur malam hari ini Bapa, biar segala pujian, segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.